berkat yang Dia sudah berikan. Saya mau cek sekali lagi sebab ada kesilapan teknik tadi. Coba saya mau cek lagi suara macam mana, Pastor Lambrin. Ya, jelas. Halo. Boleh dengar. Pastor Lambrin, boleh dengar suara saya? Ya, boleh. Jelas. Halo, Pastor Lambrin. Boleh dengar, Pastor. Jelas. Boleh. Dengar, Pastor, dengar. Sebab ini beginilah masalah kalau kita berkhotbah secara online, kadang-kadang kita cakap saja, kita pikir telah message sudah sampai, tetapi rupanya tidak sampai karena terhalang. Tapi terima kasih respon yang baik bahwa message ini sudah sampai. Baik, saudara-saudara, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang Dia berikan sehingga kita dapat bertemu kembali. Nah, saya dimaklumkan tadi bahwa tempat di mana saya sedang berkhotbah sekarang ini, maksudnya kepada jemaat yang sedang mendengarkan ini adalah jemaat yang dimana saya pernah melayani dulu dalam masa 1 minggu atau mungkin lebih, dan saya sangat gembira dengan pelayanan itu, begitu antusias dan masih berkesan di dalam ingatan saya firman Tuhan yang disampaikan. Oleh karena sebenarnya untuk pengetahuan jemaat semua bahwa apabila kami menyampaikan firman Tuhan, kami sebenarnya lebih dahulu diberkati. Oleh karena kami membaca firman itu harus berdoa dan meminta supaya Tuhan yang berfirman melalui kuasa Roh Kudus untuk menunjukkan, menyatakan baik dari firman Tuhan, Alkitab ataupun dari Roh Nubuat apa yang kita perlukan. Dan firman itu akan pertama-tama menyentuh kami sebagai pengkhotbah dan mengharapkan supaya itu akan memberkati juga yang mendengarkan. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes ya di dalam buku Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah mereka yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Ya, dan juga mereka yang melakukan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab ini. Mungkin lebih baik kita lihat ayat itu, tapi sebelumnya mungkin mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu. Engkau telah menuntun kami dan memberkati setiap devices yang kami gunakan, dan ini telah menjadi saluran kami berkomunikasi, saluran menyampaikan firman Tuhan, dan semua ini Engkau telah rencanakan untuk lebih mempercepat lagi pekabaran firman Tuhan. Beri kesadaran kepada kami jemaat untuk bersungguh-sungguh bersedia dan berusaha membawakan pekabaran firman Tuhan ini, baik melalui online, melalui penyampaian firman, atau melalui membagikan firman Tuhan yang berisi kebenaran ini kepada siapa saja yang memerlukan. Ya Tuhan, hamba-Mu memohon supaya Engkau mengampuni baik hamba-Mu maupun semua jemaat yang mendengarkan, sehingga kami boleh mendapat kecurahan Roh Kudus, sehingga firman yang akan Engkau sampaikan ini akan menjadi berkat kepada kami semua. Kami serahkan perbaktian ini kepadamu Tuhan, jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu.
Kami berharap di dalam nama Yesus Kristus yang penuh kuasa. Amin. Amin. Baik, saudara, saya suka membaca untuk pendahuluan kita melihat di dalam buku Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 3. Ya. Ini adalah salah satu ayat favorit saya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi saya yang membacakan, saya berbahagia. Saudara yang mendengarkan berbahagia. Ya. Dan kebahagiaan kita akan lengkap atau sempurna apabila saudara dan saya menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Pertanyaan saya, waktu apa yang sudah dekat? Waktu yang sudah dekat itu bukan waktu krisis akhir zaman. Waktu yang sudah dekat yang dimaksudkan sebenarnya oleh Yohanes ini adalah bukan waktu masa kesukaran yang kita hadapi. Tetapi waktu yang sudah dekat itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena apabila kita baca buku Wahyu ini, apa yang dikatakan di sini adalah Revelation of Jesus Christ. Jadi buku Wahyu ini adalah wahyu mengenai apa? Yesus Kristus, ya. Wahyu mengenai Yesus Kristus, bukan wahyu mengenai krisis. Walaupun memang krisis juga diungkapkan atau diterangkan atau dibeberkan, dinubuatkan akan terjadi. Tetapi saudara dan saya bukan menunggu krisis itu. Saudara dan saya menunggu kedatangan Yesus. Dan jelas itulah message utama. Oleh karena di dalam ayat atau pasal yang terakhir buku Wahyu. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 22. Beberapa kali diulang di sana. Bahkan sampai pada ayat yang terakhir dalam Wahyu pasal 22. Ya. Ayat 20 dia katakan, ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi lihat buku Wahyu ditutup juga dengan apa? Kedatangan Yesus. Dimulakan dengan kedatangan Yesus. Pada ayat 7, seawal ayat 7 dalam Wahyu pasal 1 dikatakan, lihat ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Jadi wahyu yang merupakan kabar baik ini yang memberikan kebahagiaan kepada kita adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu yang kita anticipate. Itu yang kita tunggu-tunggu. Bukan kita menunggu krisis. Kita berharap dan berdoa kalau boleh pencobaan-pencobaan atau apa yang dikatakan penderitaan itu kalau boleh tidak terjadi dan Yesus segera datang. Itu yang kita harapkan. Jadi kita bukan mengharapkan krisis. Yang saya heran adalah banyak orang lebih suka mempelajari mengenai krisis-krisis yang terjadi akhir zaman berbanding mempelajari persediaan bertemu dengan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Dan saya berterima kasih kepada pastor yang telah memberikan tajuk yang akan kita bahas, ya, atau tema yang akan kita bahas adalah persediaan umat Tuhan untuk menghadapi krisis di akhir zaman. Memang seperti yang Alkitab katakan, krisis ini akan terjadi. Dan bagaimana supaya
kita dapat bersedia menghadapinya dan lulus dan menang sehingga kita dapat bertemu dengan Yesus Kristus yang akan datang itu. Itulah yang kita akan pelajari pada malam ini. Bukan malam ini ya. Walaupun mendung-mendung sini tetapi belum malam. Saya dikelilingi dengan lampung. Itulah sebabnya macam malam pula pada tengah hari ini. Baik saudara-saudara. Saya diminta secara oleh pemimpin acara tadi untuk memperkenalkan diri secara ringkas. Ya, nama saya Meldi Gara. Saya sebenarnya datang dari Indonesia. Ya, saya ditamatkan di Kelabat University dalam bidang sarjana teologi. Dan kalau saudara-saudara jemaat sini mengenal Pastor Ginantar, Pastor George Ebi, Pastor Brian Lee, mereka adalah best friend saya pada waktu berkuliah di Kelabat University. Dan saudara-saudara, ada satu lagi Sumandak yang dari Sabah pergi kuliah di Kelabat University. Dan dia adalah berasal dari Tamparuli, Sumandak Mantat Tamparuli. Dan sebenarnya dia adalah Sumandak yang paling lawak di dunia. Tetapi saya berharap kamu tidak setuju dengan saya dan biarlah saya saja. Sebab nanti lain pula ya. Saudara-saudara, dialah pergi berkuliah di sana dan kami bertemu di sana. Dan akhirnya Tuhan telah memberikan kami sijil 9 orang anak atau 9 cahaya mata sebagai sijil perkawinan kami. Itu adalah bukti kasih kami dan sebagian daripada anak-anak saya berada di depan saya sekarang dalam satu jemaat kecil di sini. Oleh karena yang satu sudah bertugas di KK dan saya harap dia saya nampak dia ada di dalam Google Meet juga tadi. Sementara dia melayani di sana, dia memperhatikan juga apa yang kita buat. Ya, jadi Juniel McDaniel Gara menjadi asisten pastor di English Church. Saya bersama keluarga kami mendirikan suatu Center of Influence di Tamparuli. Di sini adalah tempat kami cari makan dan di sinilah tempat kami mengadakan pelayanan. Dan banyak pengalaman yang kami alami di sini. Saya tidak ada masa untuk ceritakan sekarang ini. Dan kita akan ceritakan pada masa yang akan datang. Baik, kita teruskan. Jadi, sorry. Baik. Jadi itulah tema yang Pastor sudah bagi pada kita untuk bincangkan saat ini, yaitu mengenai persediaan umat Tuhan menghadapi krisis akhir zaman. Jadi harapan kita adalah kita akan menang dan melewati krisis itu sehingga dapat bertemu dengan Yesus pada kali yang kedua. Dan rahasia kemenangan adalah berjalan bersama Yesus. Sebab hanya bersama Yesus kita akan menang. Dan Yesus memberikan teladan untuk menang. Di mana di setiap dia memberikan, di setiap dia menghadapi cabaran, ya, ujian atau cobaan. Seperti yang dituliskan dalam Matius pasal 4. Iblis datang mencobai dia dengan cobaan 3 rangkap. Yesus selalu mengatakan, ada tertulis. Jadi, bagaimana supaya kita menang? Bagaimana supaya kita terhindar dari penipuan setan? Adalah hanya kepada ada tertulis firman Tuhan. Saudara-saudara, era sekarang adalah era yang sangat membingungkan. Sangat membingungkan. Oleh karena kita semua tertumpu kepada apa? Internet. Di mana internet memberikan informasi-informasi yang membingungkan. Kenapa? Persoalan Alkitab saja atau berkenaan dengan Alkitab. Yang satu katakan ini artinya, yang satu katakan ini artinya, yang bertentangan. Jadi kita bingung.
Jadi sedangkan Alkitab pun, pembahasan Alkitab pun kita bingung. Apalagi pembahasan mengenai isu-isu semasa. Kita dihadapkan kepada isu semasa sekarang. Sebentar saya akan coba memberikan penjelasan sedikit mengenai isu semasa berkaitan vaksin. Contoh, kita jadi bingung mau terima atau tidak. Sebab berbagai isu datang, ada yang katakan ini tanda binatang, ada yang katakan ini bukan tanda binatang, ada yang katakan ini adalah sistem dunia yang sudah mempersiapkan untuk tanda binatang dan seterusnya. So kita akan menghadapi kebingungan. Jadi dasar kita adalah Alkitab. Dan untuk menghadapi semua yang ada di depan kita dalam kehidupan seharian, Yesus memberikan suatu panduan yang saya beri judul sini, cerdik seperti ular dan telus seperti merpati. Jadi cerdik seperti ular dan telus seperti merpati. Mengapa Yesus memberikan panduan ini? Kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan telus seperti merpati. Kita perlu cerdik seperti ular dan telus seperti merpati di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. So, orang bilang bijak-bijak. Dan petunjuk yang diberikan adalah firman Tuhan sebagai dasar, sebagai guideline. So, setiap keputusan yang kita mau ambil, biarlah berdasarkan firman Tuhan. Dan sebagai jemaat yang sisa, remnant church, ya, jemaat yang sisa di akhir zaman, Tuhan memberikan seorang nabi, dan kita sebagai umat Tuhan, umat yang sisa percaya bahwa Ellen G. White adalah nabi yang Tuhan telah utus. Dan saudara-saudara, 2 Tawarik 20 ayat 20 katakan, percayalah kepada dengar. Dia kan. Oke, mungkin saya lebih baik membaca ayat itu supaya lebih lengkap karena saya tidak sediakan di slide saya. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 20. Ini adalah satu dasar tempat kita berpijak, ya. 2 Tawarik 20 ayat 20. Oke, saya baca di sini. Keesokan harinya pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. So, ini dasar yang diberikan. Ketika mereka maju dalam peperangan, nasihat dari Yosafat adalah, dengar, dia bilang. Ya. Berdirilah siapa? Ya. Yosafat. Dan dia katakan, dengar. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Dan percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Supaya kita berhasil, kita perlu mendengarkan nasihat dari nabi-nabi. Dan saudara-saudara, kalau di zaman yang lalu, ya, pada waktu perjanjian lama, kepada orang Israel dulu, dan bahkan kepada Kristen yang mula-mula, Tuhan memberikan nabi, mengirimkan nabi kepada mereka untuk memberikan panduan atau menuntun umat-umat Tuhan. Yang walaupun ada yang ditolak, ada yang dibunuh. Kalau waktu itu mereka memerlukan nabi, maka saudara dan saya di akhir zaman lebih memerlukan nabi Tuhan. Dan Yesus katakan, berjaga-jaga, berhati-hati, sebab nabi palsu banyak akan muncul di akhir zaman. Itu memberikan indikasi bahwa ada nabi yang benar. Sebab seandainya nabi di akhir zaman semua itu nabi palsu, maka Tuhan Yesus akan katakan, semua nabi di akhir zaman adalah
nabi palsu. Tapi dia katakan akan muncul nabi palsu. Artinya ada nabi yang benar dan ada yang palsu. Dan saudara-saudara, saya secara pribadi menerima Ellen G. White itu sebagai nabi Tuhan. Nabi. Dan nasihat-nasihat yang memberikan kepada kita panduan. Oleh karena di ujung akhir zaman ini, krisis semakin besar dan memerlukan panduan. Itulah sebabnya tulisan-tulisan Ellen G. White adalah tulisan-tulisan yang saudara dan saya perlu pelajari, perlu baca. Sebab apabila saudara dan saya membaca Alkitab, membaca tulisan Roh Nubuat, kita akan mendapat penjelasan yang cukup menjadi dasar tempat kita berpijak. Dasar untuk kita mengambil keputusan yang benar. Oke. Baik saudara-saudara, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan telus seperti merpati. Domba diutus ke tengah serigala. Artinya kita menghadapi banyak cabaran. Tuhan mengatakan kita menghadapi banyak cabaran. Dan apabila seekor domba atau anak domba menghadapi serigala, apa dia punya senjata? Dia tidak ada senjata. Tidak ada kekuatan. Dia tidak dapat melawan serigala-serigala yang ganas itu. Senjata seekor anak domba adalah gembalanya. Jadi hanya gembala itu yang dapat menolong dia. Itulah sebabnya saudara dan saya pun seperti domba, seperti anak domba yang tidak berdaya menghadapi krisis yang dilancarkan, ya, atau penderitaan, kesusahan yang dilancarkan oleh musuh itu. Tetapi jangan takut karena kita mempunyai gembala yang tetap menyertai kita, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dalam apapun pencobaan kita, dia memberi jalan keluar. Di dalam Wahyu 12 ayat 12, celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu waktunya sudah disingkat. Itu pada waktu buku Wahyu ini dituliskan. Bila hampir 2000 tahun yang lalu. Sekitar 2000 tahun yang lalu. Ketika Yohanes menulis ini. Yohanes mengatakan iblis turun dengan garamnya yang dahsyat, celakalah bumi. Dia turun dengan garam yang dahsyat karena waktunya sudah singkat. Dia sekarang diikat jamin saya. Dia musuh yang sudah kalah. Yesus telah mengalahkan dia di sorga dan telah mengalahkan dia di salib. Dan dia ini sebenarnya tinggal diikat jamin lagi. Waktu penghukuman kepadanya segera akan tiba. Dan apabila dia merasa, dia mengetahui, karena dia lebih tahu daripada kita, dia mengetahui bahwa waktunya sudah singkat, maka dia melancarkan serangan seboleh-bolehnya menyesatkan semua manusia. Itulah sebabnya dia datang dengan menyerang dengan penipuan, membuat penipuan. Di dalam buku Wahyu pada bagian awal buku Wahyu pasal 12 ini pada ayat 1 hingga ayat 7, peperangan di surga dia kalah dan dia ekornya apa? Ya, dan dia menyeret sepertiga bintang atau sepertiga malaikat. Jadi ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Jadi ekor adalah suatu penipuan. Melambangkan penipuan. Jadi dia menyesatkan malaikat-malaikat di surga dengan penipuan. Dan dia berusaha kalau boleh dapat menyesatkan manusia yang ada di bumi dengan berbagai penipuan. Dan saudara dan saya, Ellen G. White mengatakan, kecuali kita membentengi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan dapat bertahan. Kita akan tertipu. Itulah sebabnya saya kembali menegaskan bahwa firman Tuhan ada tertulis harus menjadi dasar kita berpijak. Jangan kita mengikuti spekulasi ataupun ya konspirasi yang mungkin akan menyesatkan kita. So mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia tahu waktunya sudah singkat. Oke. Isu yang
sangat gerun dibincangkan sekarang adalah tanda binatang. Mengenai tanda binatang. Oleh karena sejak beberapa tahun yang lalu, berbagai spekulasi diberikan, diangkat. Pada waktu komputer mulai diperkenalkan, ada yang katakan ada satu komputer besar di Belgium yang memuat data yang banyak dan itulah tanda binatang. Saudara-saudara, kemudian datang lagi muncul, barcode yang ada di setiap barang yang kita, ini itulah tanda binatang. Dan kemudian ketika RFID diperkenalkan untuk digunakan, radio frequency identification, mereka katakan itulah tanda binatang. Dan ada yang, dan kemudian datang lagi apa? Yang isu yang sekarang adalah vaksin. Itu adalah tanda binatang. Saya akan membahas sedikit saja mengenai itu. Tetapi saudara-saudara, apakah itu tanda binatang? Kita balik kepada Alkitab dan Roh Nubuat. Apa yang dikatakan? Tanda binatang. Pada saat ini kita lihat dulu. Tanda binatang adalah lawan dari materai Allah. Itu pertama kita harus lihat. Mungkin tidak lengkap kalau kita tidak merujuk Wahyu pasal 13. Coba kita lihat Wahyu pasal 13. Saya hanya membacakan ayat 16. Oke, Wahyu pasal 13. Coba kita baca atau saya berikan gambaran dulu, ya. Kamu saudara-saudara yang di mana saja berada, kamu boleh ikuti membaca di dalam Wahyu 13 ayat 1 hingga ayat 17. Di mana digambarkan situ ada dua binatang yang keluar, satu keluar dari dalam laut, satu keluar dari dalam bumi. Jadi kita lihat di dalam ayat 16. Dan saya baca dari ayat 15 dulu, dari ayat 15, dan kepadanya, binatang yang keluar dari dalam bumi ini, kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama bilangan itu atau bilangan namanya. Jadi lihat, binatang yang pertama yang keluar dari dalam bumi ini, dari dalam laut ini, adalah sistem kepausan. Kamu boleh rujuk itu di dalam buku Kemenangan Akhir. Saya sebenarnya bukan membahas itu, tetapi saya hanya memperkenalkan itu. Dan satu binatang yang keluar dari dalam laut adalah dari dalam bumi adalah kekuasaan daripada Amerika Serikat atau negara Protestan Amerika Serikat. Dan kedua kuasa ini pada akhir zaman, ini berbicara mengenai akhir zaman, akan bersatu, ya, bekerja sama. Di mana binatang yang kedua akan mendirikan patung dan memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Dan siapa yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan juga, apa yang dikatakan, tidak boleh menjual dan tidak boleh membeli kalau tidak menerima tanda dari binatang itu. Saudara-saudara, mari kita lihat. Ini berkaitan dengan apa? Penyembahan. Ya, jadi krisis yang akan dihadapi di akhir adalah berkaitan dengan penyembahan. Bagaimana? Apakah ini apakah vaksin atau yang lain-lain disebutkan sebagai tanda binatang? Menurut Alkitab, bukan. Belum. Tetapi itu adalah sedang diusahakan untuk persiapan supaya tanda binatang dapat dikuasakan. Oke, tetapi saya sudah terlanjur membahas mengenai tanda binatang. Kita teruskan dulu. Kita lihat. Apa itu tanda binatang? Tanda binatang adalah lawan dari materai Allah.
Saya teruskan dulu. Tanda binatang adalah lawan dari meterai Allah. Dan kemudian dengan memahami apa meterai Allah, kita dapat mengenal tanda binatang itu. Jadi kita lihat apa tuh tanda binatang itu. Karena tanda binatang adalah lawan dari meterai Allah. Dan mereka yang telah menerima meterai Allah pasti tidak menerima tanda binatang. Ini yang saya mau tegaskan sih. Jadi jangan takut. Jangan-jangan saya sudah menerima tanda binatang. Sebab ada yang katakan, ada bertanya, ayah saya ini sudah divaksin kedua kali. Itu adalah harapan ini, sudah saya terima tanda binatang. Itu isu yang sedang gencar dibincangkan. Tetapi ingat, mereka yang telah menerima meterai Allah pasti tidak menerima tanda binatang. Jadi, supaya kita tidak bingung atau supaya kita terhindar daripada menerima tanda binatang, terimalah meterai Allah. Cuma pertanyaannya, apa meterai Allah itu? Apa meterai Allah itu? Kita lihat dulu di sini. Wahyu pasal 6 ayat 12 hingga 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncangkan angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan? Apa yang kita lihat gambaran ketika meterai ke-6 dibuka ini? Oh, satu gambaran bencana alam. Suatu gambaran kehancuran yang hebat, pulau berpindah, gunung berpindah, pulau hilang lenyap. Langit bagaikan kitab digulung, suatu hal yang dahsyat terjadi. Ini adalah dan yang bagian akhir ini dia katakan, orang-orang pahlawan-pahlawan, orang-orang berkuasa berkata kepada gunung, gunung runtuhlah menimpa kami, sembunyikan kami terhadap Dia. Terhadap siapa? Terhadap Yesus yang datang. Dan sudah tiba hari besar murka mereka. Siapa yang dapat bertahan? Pasal 6, Wahyu pasal 17 diakhiri dengan satu pertanyaan. And who shall be able to stand? Siapa yang dapat bertahan dalam krisis akhir ini? Jawabannya pada Wahyu pasal 7. Jadi pada ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Pada ayat seterusnya, yaitu Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa apa? Meterai Allah yang hidup. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dahi. Sebelum dimeteraikan pada dahi. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Yang dimeteraikan 144.000. Kita tidak akan membahas mengenai apakah itu simbolik atau apakah itu literal 144.000. Itu biarkan saja itu. Sebab nanti di surga kita akan tahu juga. Yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana supaya saya boleh limpas dalam krisis akhir ini dan akan berada di surga. Sebab di surga kita akan belajar ilmu yang sangat
besar, sangat banyak. Tidak henti-hentinya kita belajar. Karena Tuhan tidak reveal semuanya. Tuhan tidak wahyukan semuanya kepada kita. Mengenai dirinya, mengenai Tuhan, dan mengenai alam semesta ini semua. Belum semua diwahyukan. Kita akan belajar terus. Jadi apakah itu bentuk lambang atau itu adalah literal, 144.000, kita simpan itu. Kita belajar di surga. Kita mau belajar adalah mengenai meterai yang ada di dahi mereka. Apa itu meterai? Jadi lihat, sebelum krisis, sebelum dilepaskan 4 mata angin, Tuhan harus memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Dan apakah meterai itu? Rujuk kepada Wahyu 14 ayat 1. Cerita yang sama mengenai 144.000. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis apa? Namanya dan nama bapaknya. Wow! Rupanya meterai itu yang ditulis di dahi, yang dimeteraikan di dahi adalah nama Tuhan sendiri. Nama Allah sendiri. Yaitu nama Bapa dan nama Anak. Jadi, kita mau cari tahu apakah sebenarnya meterai itu. Mari kita lihat. Untuk kita mau mengetahui itu nama itu. Siapa? Apa nama Bapa atau nama Tuhan yang dimaksudkan? Kita lihat Keluaran 33. Kita baca cerita di dalam Keluaran 33. Di mana Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dan kita tahu keseluruhan cerita itu adalah di mana Musa menerima hukum Tuhan. Coba kita lihat. Dan itu sudah ditulis juga di dalam Keluaran pasal 20. Tetapi di dalam cerita ini Musa mau dapat melihat kemuliaan Tuhan. Coba kita baca pada ayat 18 ini. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa meminta supaya Tuhan memperlihatkan kemuliaan, His glory. Tetapi firman, ayat 19. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi lihat, Musa meminta dia melihat kemuliaan Tuhan dan Tuhan menunjukkan apa? Menyatakan akan memberikan kepada menyerukan nama Tuhan. So nama Tuhan yang ada di dahi sebagai meterai, apa itu sebenarnya? Coba kita lihat pada ayat seterusnya, ayat pasal 34, pasal seterusnya, Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Jadi Tuhan memperlihatkan kemuliaannya dengan menyatakan namanya. Ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Wah, namanya adalah Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan cucunya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Pada waktu Musa meminta melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan menyatakan namanya. Dan namanya adalah Tuhan, Tuhan Allah penyayang. Dan pengasih panjang sabar. Ternyata dari semua data yang disampaikan oleh Tuhan berkenaan namanya adalah apa? Karakter atau tabiatnya. Oh saudara-saudara. Ini adalah karakter Tuhan. Pengasih, penyayang, panjang sabar. Tuhan sabar terhadap kita. Dia sayang kita. Inilah kabar
gembira dengan nama Tuhan itu. Dia penyayang, dia panjang sabar. Dan juga adik adalah dia berlimpah kasihnya dan setianya. Kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Inilah kabar baik, inilah sifat karakter Tuhan. Tetapi perhatikan, dia juga yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membiarkan orang bersalah dari hukuman. Dia tidak biarkan orang bersalah dari hukuman. Dia menghukum? Iya, dia menghukum. Bagaimana caranya? Ketika Adam dan Hawa berdosa, apakah Tuhan menghukum Adam dan Hawa? Iya. Tetapi sebelum dia menghukum, menjalankan hukuman, dia memberikan penghakiman. Dia memberikan penghakiman. Dan dia memberikan dulu apa? Pengampunan kepada mereka. Wah. Yang seharusnya Adam dan Hawa mati karena mereka melanggar hukum. Tetapi Tuhan tidak hukum mereka mati. Apa yang dibuat? Adam dan Hawa berusaha mencari, menganyam daun untuk membuat cawat menutupi kemaluan mereka. Tetapi Tuhan bertindak mengambil seekor binatang, mengupas, membuka kulitnya, dan menjadikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Itulah tindakan Tuhan yang panjang sabar, penuh kasih, pengampun, Tuhan yang berkemurahan. Dan binatang yang disembelih itu adalah melambangkan Yesus yang ditakdirkan. Yesus yang sudah ditentukan mati bagi kita. Jadi Tuhan tetap menghukum, tetapi hukuman itu dijatuhkan kepada dirinya, kepada Yesus. Yesus sendiri yang mati menanggung hukuman kita. Inilah Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang luar biasa. Kasihnya dia nyatakan demi menegakkan hukumnya. Dia rela mati di salib. Itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal 13 ayat 8. Mengatakan bahwa dia, ya, anak domba, Yesus adalah anak domba slain before the foundation of the world. Yesus anak domba yang tersembelih sebelum pun dasar dunia diletakkan. Dengan kata lain, sebelum manusia berdosa, Tuhan sudah membuat rencana penebusan di mana Yesus menjadi penebus. So dia tidak membiarkan orang lain dosa itu, kesalahan itu tidak dihukum. Dihukum, tetapi dia menanggung hukuman itu bagi kita. Kita berdosa, dia yang suci. Dia dijadikan berdosa atau dijadikan dosa, kata Paulus, oleh karena kita. Dan kita yang berdosa dianggap tidak berdosa. Kita disucikan oleh karena jadi inilah karakter. Jadi nama Tuhan adalah karakter Tuhan yang pengasih, penyayang, berbelas kasihan, pengampun, dan berlimpah kasih karunia. Jadi di dahi umat-umat Tuhan ada apa? Ke 144.000 yang menang, ada namanya. Ada sifat-sifat seperti ini. Pertanyaan, apakah saudara dan saya telah memiliki sifat-sifat ini? Apakah kita telah memiliki karakter ini? Dan ternyata, apa yang seterusnya? Kalau kita baca, ini adalah Tuhan tuliskan hukum. Dan dalam hukum itu adalah karakter dia. Dan pada Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 33, juga peristiwa yang sama. Di mana Tuhan menyatakan hukumnya kepada orang Israel. Dan apa yang dia katakan di sini? Pada pasal seterusnya, setelah Ulangan pasal 6. Apabila hukumnya dinyatakan. Pada pasal 6, pasal seterusnya, ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau
sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan orang Israel melaksanakan ini dengan cara, kalau kamu lihat di, saya tidak sempat tunjukkan sini, di dahi daripada orang kepada ahli-ahli Taurat ini, mereka mengambil, ada kotak di sini, dan itu adalah apa? Taurat yang disalin dan diletakkan dan diikat di dahi. Sebenarnya bukan itu yang Tuhan maksudkan. Yang Tuhan maksudkan adalah hukum itu harus menjadi tanda di dahi, diingat, direnungkan. Karena hukum itu adalah apa? Karakter atau tabiat Tuhan sendiri. Dan juga apa yang dia bilang, di tangan, artinya kerjakan. Kita mengerjakan. Jadi saudara-saudara, dikerjakan itu dengan, atau di dalam kita bekerja, kita harus ada hukum, diatur. Setiap pekerjaan kita diatur dengan hukum Tuhan. Lihat, dan di dalam Ibrani 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi di mana hukum dituliskan? Akal budi, di dahi. So, kita lihat. Meterai Allah adalah apa? Wahyu pasal 14 ayat 1 adalah nama Tuhan. Dan nama Tuhan itu adalah apa? Tabiat Tuhan. Dan tabiat Tuhan itu ada di mana? Hukum Tuhan. Ini semua ini sinonim. Ini sinonimus. Kita katakan sinonim. Jadi saudara-saudara, hukum. Dan hukum yang mana? Oh, hukum yang ada meterai Tuhan di sana. Mana hukum yang ada meterai Tuhan? Hukum yang ditulis dengan jari Allah. Hukum Tuhan ditulis dengan jari Allah di loh batu. Ini adalah dokumen sorga. Tuhan tulis. Dan mana hukum yang betul? Oleh karena ada hukum yang telah dirubah oleh kuasa tanduk kecil. Dan kuasa binatang yang keluar dari dalam laut. Ada sudah dirubah. Jadi hukum yang benar adalah hukum yang di mana di tengah-tengahnya ada apa? Meterai Tuhan. Dan meterai Tuhan itu di mana? Coba kita lihat. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Oke, bagus ya baca di sini. Mari kita lihat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itulah sebabnya. Mengapa? Karena hari Sabat adalah menyatakan apa? Hari Sabat atau hari hukum keempat itu menyatakan Allah adalah pencipta. Dan dia adalah penembus kita juga. Dan wilayah kekuasaannya adalah bumi ini, seluruh dan alam semesta. Dan namanya adalah apa? Tuhan. So, Tuhan Allah itulah namanya. Dan ini adalah hukum yang adalah karakter Tuhan, di mana namanya atau meterainya ada di sana. Jadi meterai Tuhan adalah hukum keempat yang ada di tengah-tengah. Dan itulah sebabnya dia katakan kepada orang Israel. Orang Israel, perjanjian lama. Ya, apa dia katakan? Karena orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Dan dia katakan begini.
Kudus dalam Yehezkiel 20 ayat 12. Kuduskanlah hari-hari sabatku sehingga itu menjadi peringatan, sign atau tanda di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi sabat adalah tanda peringatan bahwa Tuhan adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Dan sabat adalah tanda hubungan. Sabat adalah pengeringatan, pengingat kepada Tuhan pencipta dan penebus. Saudara, saya selalu memberikan ilustrasi ini. Apabila saya berkata kepada anak saya, dia katakan, "Daddy, saya akan," maksud saya anak saya berkata kepada saya, meminta izin kepada saya untuk pergi bermain di rumah jiran pada waktu dia masih kecil. Dan dia katakan, "Daddy, saya mau pergi bermain." Saya katakan, ingat, jam 4 harus sudah balik. "Pak, boleh Daddy," dan dia pergi. Pada waktu dia berada di jiran, tiba-tiba jam berbunyi, pam, 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 pam. Terus apa dia katakan? "Daddy!" Dan segera dia pulang. Jam 4 adalah pengingat kepadanya bahwa Daddy berkata harus pulang. Jadi lihat, jam adalah pengingat. Kalau Tuhan katakan ingat dan kuduskan hari Sabat, artinya kita mengingat Tuhan. Bila kita mengingat Tuhan. Pada hari apa? Pada hari Jumat? Pada hari Sabtu? Oh, saudara-saudara, Alkitab jelas mengatakan. Hukum keempat Keluaran 20 ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9. 6 hari lamanya apa? Engkau harus apa? Bekerja. Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Jadi hukum keempat yang merupakan materai Tuhan itu tanda pengingat, ya, tanda hubungan Tuhan dan manusia, umatnya. Dia katakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Dia tidak terus dengan berehat, bekerja. Jadi dengan kata lain, mengingat hari Sabat bukan pada hari Jumat, tapi pada 6 hari bekerja. Kita bekerja mengingat Tuhan. Dan mengingat Tuhan, mengingat tabiat Tuhan, sehingga hukum itu mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan, apa yang kita tidak boleh lakukan, apa yang kita harus lakukan. Dan semakin kita mengingat Tuhan, semakin kita rapat dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, maka kita semakin merasakan kasih-Nya dan kita masih semakin rindu untuk membawa orang lain berhubungan dengan Tuhan. Jadi Sabat adalah pengingat kepada Tuhan pencipta dan penebus. Dan semakin kita mengingat dia, kita melakukan apa yang dia perintahkan, menghindari apa yang dia larang. Dengan itu kasih kita kepadanya semakin kuat. Dan semakin kita akrab dengan Tuhan, makin dekat kita dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita pun akan memiliki tabiat seperti tabiat Tuhan. Jadi lihat, melalui apa? Penebusannya dan melalui penurutan kepada hukum-hukumnya. Kita lihat, ini adalah hubungan. Jadi materai itu adalah suatu hubungan. Dan Sabat membolehkan semua terjadi. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Lihat. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Hukum yang menjadi dasar itu teguh, tidak tergoyahkan, itu tetap. Dan meterainya ialah apa? Tuhan kenal siapa dia. Tuhan mengenal umatnya. Dan jadi apa kata mengenal? Apabila Adam dan Hawa, Adam mengenal Hawa, Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak. Jadi kata mengenal ini adalah lebih dalam dari sekedar kita tahu. Tetapi mempunyai hubungan, relationship dengan Tuhan. Dan inilah materai itu. Meterainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Jadi itulah sebabnya
Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan apa? Kejahatan. Apa itu kejahatan? Kejahatan adalah pelanggaran hukum. Bukan? Jadi setiap orang yang menyebut nama Tuhan seharusnya menurut hukum. Jadi kita lihat di sana. Inilah meterai itu. Hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita memiliki karakter tabiat seperti Tuhan. Dan orang yang telah mempunyai hubungan seperti ini, mempunyai karakter seperti Tuhan ini, tidak takut apakah dia menerima tanda binatang atau tidak. Jadi, apabila kita telah menerima hukum Tuhan, dalam melakukan menurut hukum Tuhan ini, oleh karena mengasihi Yesus. Jadi saya tegaskan sini, bahwa penurutan hukum itu bukan untuk mencari keselamatan, tetapi Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan setiap orang yang sudah diselamatkan, dia bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya pergi dan turut hukum. Jadi kita menurut hukum karena mengasihi dia. Bukan kita menurut hukum untuk diselamatkan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita telah mempunyai hubungan yang rapat dengan dia. Sehingga karena kita mengasihi dia, kita mempunyai hubungan yang rapat. Dia telah membayar utang kita, dosa-dosa kita. Dia telah menyelamatkan kita. Maka kita akan mengasihi dia, melakukan apa yang dia perintah. Bahkan kita akan buat lebih dari itu. Jadi lihat, mengenai Yesus dan Sabat, pada mulanya menciptakan. Dia juga yang menciptakan Sabat. Di dalam Kejadian pasal 2, ayat 1 ke 3. Dan di Gunung Sinai, dia memerintahkan Sabat kepada orang Israel. Kepada Musa. Dan dia tuliskan juga. Dan dalam hidupnya, dia beribadah pada hari itu. Lukas 4 ayat 16. Yesus beribadah pada hari Sabat. Dan di waktu kematiannya, dia beristirahat pada hari itu. Dia mati hari Jumat, beristirahat pada hari Sabat. Bangkit pada hari pertama. Dan jemaatnya meneruskan pemeliharaannya. Lihat di buku Kisah. Rasul-rasul berkhotbah dan mengajar di dalam rumah-rumah ibadat pada setiap hari Sabat. Dan dia berkata, umatnya di akhir zaman akan memeliharanya. Di mana dikatakan? Mari kita lihat. Saya akan masuk kepada bagian berikutnya. Coba kita perhatikan. Di dalam Wahyu pasal 14. Perhatikan di sini. Apa yang terjadi sesudah Wahyu 13 adalah Wahyu 14. Wahyu 13 mengenai tanda binatang dan apa yang dikatakan peringatan diberikan pada Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Suatu panggilan untuk takut akan Tuhan dan memuliakan dia. Ketika Musa bertanya, tunjukkan kemuliaanmu, dan Tuhan menyatakan apa tadi? Karakter atau tabiat Tuhan. Tuhan memberikan kepadanya apa? Hukumnya. Jadi ini adalah panggilan untuk memuliakan Tuhan. Artinya untuk menghidupkan karakter Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau karakter Tuhan ada di dalam hidup kita, tidak kisah, kita tidak payah takut. Kadang-kadang tidak perlu peduli apa itu tanda binatang. Yang penting saya mempunyai karakter seperti Tuhan. Ini yang penting diperhatikan oleh umat-umat Tuhan di akhir zaman. Coba perhatikan ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya.
Jadi lihat, yang terima tanda namanya, yang menyembah binatang serta patungnya itu adalah menerima murka Allah. Ini digambarkan dalam Wahyu pasal 16 sebagai 7 kutuk akan diterima. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini, apa yang terjadi adalah Oke, terima kasih untuk technician. Rupanya tidak keluar di screen. Oke, kita teruskan. Jadi lihat bagaimana supaya kita tidak menerima tanda binatang, tidak menyembah patung binatang, dan tidak menyembah kepada atau menerima atau menyembah binatang itu dan patungnya adalah dengan cara apa? Menerima meterai Allah. Jadi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu kata pendeknya. Oke, kita lihat seterusnya. Karena apa? Kepada mereka yang tidak menyembah atau tidak menerima meterai Tuhan, otomatis mereka apa? Menerima tanda binatang. Tidak ada meterai Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak beribadah, tidak setia pada Tuhan, otomatis adalah di luar. Artinya menerima tanda binatang dan menyembah patung, menyembah binatang itu dan menyembah patungnya. Jadi jelas di sini. Kita jadi yang paling penting adalah kita mau paham apa itu meterai Tuhan supaya kita boleh terhindar dari tanda binatang dan seterusnya. Jadi lihat, karena ini serius, sebab ini bukan soal hari, ya, bukan soal hari saja, tapi soal siapa yang kita sembah. Apel yang dimakan atau buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu bukan soal buah saja, tetapi soal perintah yang diberi oleh Tuhan berkenaan buah itu yang tidak boleh dimakan. Oke. Ayat 12 kesimpulannya. Karena umat di akhir zaman akan memeliharanya. Pada ayat 12. Di dalam Wahyu pasal 14. Yang penting di sini. Perhatikan. Jadi yang tadi di atas. Ayat 6, ayat 7, 8, 9, 10, 11. Mengenai tanda binatang dan hukuman kepada yang menerima tanda binatang. Hukuman kepada mereka yang menyembah patung. Mereka yang menyembah binatang itu. Hukuman mereka. Itu kurang penting. Yang penting di sini dikatakan dalam ayat 12. Yang penting di sini. Wow. Ini yang paling penting. Ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini yang penting. Jadi kita tidak perlu takut dengan yang lain-lain. Yang penting kita tekun menuruti firman Tuhan, iman pada Yesus. Kenapa? Sebab tanda jemaat yang benar di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Coba kita lihat ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi yang penting adalah menuruti hukum Tuhan. Karena itu adalah tabiat Tuhan. Dan kalau kita menurutinya, kita akan memiliki tabiat seperti Tuhan. Oke. Tanda binatang adalah lawan dari meterai Tuhan, yaitu Sabat. Testimonis di jilid 817. Tanda atau meterai dari Allah itu dinyatakan dengan pemeliharaan Sabat hari yang ke-7. Peringatan akan penciptaan Tuhan. Tanda binatang adalah kebalikan dari ini, yaitu pemeliharaan hari pertama dalam pekan atau minggu. 1 week. Ini adalah apa? Tanda binatang. Pertanyaan. Oke. Saya baca seterusnya. Kutipan yang kedua. Dan ia menyebabkan. Tanda binatang adalah undang-undang hari Ahad. Dan ia menyebabkan. Sehingga kepada semua orang kecil atau besar.
diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Wahyu 13 ayat 16. Bukan saja manusia tidak boleh bekerja dengan tangan mereka pada hari Minggu, tetapi dengan pikiran mereka, maka mereka harus mengakui hari Minggu itu sebagai Sabat. Ini maksudnya tanda di dahi dan di tangan kanan. Kalau kita mengakui hari Minggu adalah Sabat untuk menghormati Tuhan, kita telah menerima tanda di dahi. Tetapi kita tidak mengakui. Kita sudah tahu dengan jelas tadi meterai Tuhan adalah Sabat. Dan tetapi apabila dikatakan kita tidak boleh, kita harus kita tidak boleh, maksudnya kita harus melanggar atau dia memaksa kita untuk melanggar Sabat dan harus menerima ini. Kalau kita tidak mengakui bahwa hari Minggu ini adalah Sabat Tuhan, ya, Sabat palsu sebenarnya, maka duit di bank tidak boleh keluar. Sebab suatu masa nanti semua dikontrol. Sekarang kita sedang mengalami dikontrol. Tidak boleh keluar duit, tidak boleh buat ini, tidak boleh buat. Apa yang terjadi? Ada orang yang akhirnya terpaksa karena mau tetap selesa, maka mereka akhirnya menerima itu, mengakui itu, supaya boleh membeli, supaya boleh menjual. Dan apa yang terjadi? Mereka akan menerima tanda binatang. Sudah ada tanda di mana? Tangan kanan. Tidak ada di dahi, tapi ada di tangan kanan. Jadi diberi tanda di dahi atau tangan kanan. Tangan kanan atau di dahi. Salah satu. Jadi saudara-saudara, dan apa yang terjadi kepada mereka? Ancaman hukuman sudah saya bacakan tadi di dalam Wahyu pasal 14. Saudara-saudara, pertanyaan berikut adalah, apakah undang-undang hari Ahad sudah menjadi tanda binatang sekarang? Oke, agak salah pertanyaannya. Seharusnya pertanyaannya adalah, apakah hari Ahad sudah menjadi tanda binatang sekarang? Nah, seharusnya begitu pertanyaan. Apakah hari Sabat sudah menjadi tanda binatang sekarang? Belum. Evangelism 234. Belum ada yang sudah menerima tanda binatang itu. Belum. Pemeliharaan hari Minggu belum merupakan tanda binatang dan belum akan sampai perintah dikeluarkan yang mengharuskan manusia menyembah Sabat buatan ini. Waktunya akan datang bila mana hari ini akan menjadi ujian, tetapi waktu itu belum tiba. Jadi, sebagai umat Tuhan yang sisa di akhir zaman, apabila kita membawakan present truth ini, kebenaran akhir zaman ini, kita tidak boleh mengatakan mereka yang beribadah pada hari Ahad telah menerima tanda binatang. Itu message yang salah. Tidak boleh. Akan tiba waktunya. Ya. Tetapi kita mengatakan bahwa ini akan terjadi. Bagaimana hal itu akan terjadi? Saya akan ringkaskan di sini. Ini berkaitan dengan vaccination. Ini Pastor Lambrin share saya satu kutipan. Dan saya dapati ini sumbernya dari Reuters, mengatakan di sini adalah Pope Francis berkata, vaccination is a simple but profound way of promoting the common good and caring for each other, especially the most vulnerable. I pray to God that everyone may contribute their own small grain of sense, their own small gesture of love, the Pope said in his latest video message. Kamu boleh lihat sumbernya di mana, saya sudah letakkan di bawah. Mungkin saya baca dalam terjemahan bahasa Melayu atau Indonesia. Ini Google Translation ya. Vaksinasi adalah cara yang sederhana tetapi mendalam untuk mempromosikan kebaikan bersama, common good, dan menjaga satu sama lain, terutama yang paling rentan. Saya berdoa kepada Tuhan agar semua orang dapat menyumbangkan sebutir pasir kecil mereka sendiri. Ya, terjemahkan secara direct, isyarat cinta mereka sendiri
kata Paus dalam pesanan video terbarunya. Oleh karena kita telah menyerukan bahwa mereka akan membuat undang-undang hari Ahad, sehingga mereka tidak akan mengatakan undang-undang hari Ahad itu sebagai Sunday law atau undang-undang hari Ahad. Mereka mengambil istilah yang lain. Dan istilah yang dipakai adalah common good. Saudara-saudara, apa yang saya maksudkan? Bahwa kita sedang memasuki era itu. Sedang dalam proses. Coba perhatikan. Common good dalam Catechism of the Catholic Church. Saya baca terjemahan dalam bahasa Melayu. Dalam Catechism of the Catholic Church, saya petik ini dari catholicculture.org. Ini di bawah ini adalah sumbernya. Pada alinea atau ya paragraf 2188, dalam menghormati kebebasan beragama dan kebaikan bersama. Kalau di atas disebut common good, ya, kebaikan bersama, common good. Semua orang Kristen harus mencari pengiktirafan hari Ahad dan hari-hari suci gereja sebagai cuti umum. Mereka harus memberikan contoh, doa, rasa hormat, dan kegembiraan kepada semua orang secara terbuka dan mempertahankan tradisi mereka sebagai sumbangan berharga bagi kehidupan rohani masyarakat. Sekiranya undang-undang negara atau alasan lain memerlukan kerja pada hari Ahad, hari itu tetap harus dijayakan sebagai hari pembebasan kita yang memungkinkan kita berfungsi dalam perhimpunan perayaan. Ini perhimpunan anak sulung yang terdaftar di sorga. So, kita lihat sini bahwa common good sebenarnya adalah untuk mengatur hari mengenai pengiktirafan hari Ahad atau mengatur. Di dalam katekismus Katolik ini adalah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan hari Ahad. Itulah sebabnya saudara-saudara, apabila kita sudah mendengar ini bermakna, apa yang dibuatkan oleh Ellen G. White, oleh Alkitab maksud saya, dan kemudian Ellen G. White memberikan penafsiran bahwa Sunday akan menjadi Sunday law yang akan dipaksakan. Saudara-saudara, saya berharap lain kali kita akan dapat sampaikan ini dalam satu seminar yang akan membahas secara detail apa persediaan yang perlu kita lihat. Perhatikan sini. Pergolakan di antara bangsa akan meledak dengan hebatnya sehingga kita sekarang tidak tahu mau berbuat apa. Masa kini adalah suatu masa meluapnya perhatian kepada semua yang hidup. Para pemerintah dan negarawan, orang-orang yang menduduki jabatan yang dipercayakan dan kekuasaan, memikirkan manusia, pria dan wanita dari segala golongan kini sedang menunjukkan perhatian mereka kepada peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi sekeliling kita. Mereka sedang mengamat-amati ketegangan, keresahan hubungan yang ada di antara bangsa-bangsa. Mereka mengamati kehebatan yang sedang mengambil tempat setiap unsur di bumi. Dan mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar dan menentukan akan segera terjadi. Bahwa dunia sedang berada di tepi jurang suatu krisis yang amat gawat. Ini Ellen G. White katakan dalam, kamu boleh, saya lupa letakkan dia punya sumber. Ini adalah dari buku Maranatha, muka surat kamu lihat di dalam 174 hingga 176. Apa yang terjadi adalah pada maksudnya pada 1 hingga 12 November ini, suatu pertemuan pemimpin-pemimpin dunia yang akan diadakan di Glasgow untuk membicarakan penyelesaian masalah climate change. Masalah bencana alam. Istilah dia baru sekarang adalah climate change. Jadi pemimpin-pemimpin dunia berkumpul. Kata Ellen G. White, mereka tahu sesuatu akan berlaku.
Dan dunia akan berusaha untuk hentikan bencana yang akan berlaku itu. Jadi kita akan tengok apa keputusan. Tetapi saudara-saudara, amaran kepada kita adalah waktunya sudah sangat singkat. Perlu saudara dan saya bersedia dan mempersiapkan keluarga kita untuk bertemu dengan Tuhan. Saatnya sudah pada zaman kita ketika akan terjadi kesusahan di dunia di mana tidak ada obat manusia yang dapat menyembuhkannya. Bahkan sebelum kebinasaan besar terakhir menimpa dunia, tugu-tugu peringatan kebangunan akan kebesaran manusia akan hancur lulu menjadi debu. Penghukuman pembalasan Tuhan akan jatuh kepada mereka yang di muka terang besar terus saja berbuat dosa. Jadi ada terang di depan tapi terus saja berbuat dosa. Lihat, dunia mempromosikan sekarang adalah untuk perkawinan sejenis. Ya, homoseksual, lesbian, LGBT dan semua. Dan kalau kita lawan itu, kita yang dihukum. Dan ini adalah dosa Sodom dan Gomora yang Tuhan harus membinasakan Sodom dan Gomora. Dengan kata lain, Tuhan harus membinasakan bumi ini oleh karena semua dosa ini yang dibuat secara terang-terangan. Saat untuk menghirup nafas telah diberikan Tuhan pada kita dengan sebaik-baiknya. Setiap kuasa yang dipinjamkan surga pada kita sekarang harus digunakan dalam pekerjaan bagi mereka yang tidak mengetahui akan binasa. Perlu disampaikan, tidak boleh ada yang mengulur-ulur waktu. Kebenaran harus dikumandangkan di tempat-tempat gelap di bumi. Suatu pekerjaan besar harus diselesaikan. Dan bagi mereka yang mengetahui kebenaran untuk masa kini, pekerjaan ini telah dipercayakan kepada mereka. Saudara dan saya tahu hal ini akan berlaku. Maka pekerjaan ini dipercayakan pada kita untuk mengamarkan dunia. Membawa mereka keluar dari sana. Bersedia bertemu dengan Yesus. Sebab kalau tidak, apabila peristiwa ini terjadi dan Tuhan melindungi kita sebagai umat Tuhan dan apa yang terjadi kepada mereka yang menerima tanda binatang ini, mereka menerima malapetaka itu dan mereka akan katakan, kamu tahu hal ini terjadi, kenapa kamu tidak bagi tahu kepada saya? Saudara-saudara, inilah yang akan menjadi suatu hal yang mengerikan kita dengar. Jangan ulur-ulur waktu. Kalau ada saudara kita yang perlu diamarkan, amarkan. Anak-anak kita yang masih melanggar firman Tuhan, amarkan. Karena waktunya akan segera terjadi. Baik, kita lihat. Bila mana manusia semakin lama semakin jauh dari Tuhan, maka setan dibiarkan untuk mengasai anak-anak durhaka. Ia melemparkan kebinasaan di antara manusia. Terjadi malapetaka di darat dan di laut. Harta dan nyawa binasa oleh api dan banjir. Itu terjadi sekarang. Setan memutuskan untuk menundukkan hal ini ke atas mereka yang tidak mau tunduk kepada berhala yang didirikannya. Ejen-ejennya menuding Masehi Advent hari ke-7 lah yang menjadi penyebab kesukaran. Orang-orang ini berdiri menentang hukum kata mereka. Lihat, common good akan menjadi suatu hukum yang akan dipaksakan. Dan mereka menuduh kita menentang. Tetapi sebenarnya kita apa? Menyokong hukum Tuhan yang benar. Dan kita memang menentang hukum yang bukan atau hukum yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka menodai hari Minggu. Sekiranya mereka dipaksa untuk mentaati hukum pemeliharaan hari Minggu, maka penghakiman yang mengerikan ini akan berhenti. Jadi kita akan dianggap penyebab. Mereka mau satukan dunia. Mereka akan kutip ayat Alkitab. Ayat Alkitab Yohanes 7:17. Yesus berdoa, Bapa, aku minta supaya mereka satu. Dan mereka katakan karena kita tidak bersatu, bencana ini datang menimpa kita. Dan mereka menuduh kita yang tidak mau bersatu dengan menentang, yang tidak mau bersatu dengan mereka yang menentang Tuhan. Mereka akan tuduh kita penyebab bencana. Sebagaimana Elia pada waktu 3 tahun tidak ada hujan, Elia keluar dan kemudian Ahab bertemu. Kaukah Elia yang menyebabkan masalah kepada orang Israel? Orang yang benar dituduh penyebab masalah, kita akan alami segera di hadapan kita. Dan saudara-saudara, saya akan skip beberapa kutipan di sini. Jadi, karena masa tidak. Yesus katakan,
apabila kita menghadapi mengenai undang-undang hari Minggu atau common good atau apa saja, yang penting ini berkaitan dengan melawan hukum Tuhan, terutama hari Sabat, maka apa yang harus kita buat? Kita harus tetap cerdik seperti ular dan telus seperti merpati. Seperti ular. Ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan terus. Perhatikan, sudah berada di akhir climax untuk apa yang kita mau bicarakan sini. Bila mana perlakuan orang banyak tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Jadi mengenai undang-undang hari Minggu ini, apabila dipaksakan. Bila mana perlakuan orang banyak tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, maka engkau boleh menyesuaikan diri dengan mereka. Jikalau para pekerja tidak dapat melakukan hal ini, mereka bukan hanya menghalangi pekerjaan mereka sendiri, tetapi mereka akan menaruh suatu sandungan di jalan orang-orang kepada siapa mereka bekerja. Dan mencegah mereka untuk menerima kebenaran itu. Apa maksudnya sih? Walaupun undang-undang hari Minggu sudah diperkuatkan, ya, Ellen White katakan jangan apa? Kalau hukum keempat belum dilanggar, jangan, kita masih boleh berkompromi, boleh menyesuaikan. Contoh, kalau mereka katakan jangan pergi kerja, jangan kita pergi kerja pada hari Ahad. Tapi kita akan jadikan, dikatakan Ellen White, hari Minggu adalah kesempatan yang terbaik bagi para misionaris untuk mengadakan sekolah hari Minggu dan mendekati orang-orang dalam cara yang sederhana mungkin, menceritakan kepada mereka tentang kasih Yesus bagi orang berdosa dan mendidik mereka dengan kitab suci. Jadi ini activity yang kita buat apabila undang-undang hari Minggu. Jadi masih boleh berkompromi, mesti cerdik seperti ular. Ini sudah berkenaan dengan apa? Undang-undang hari Minggu, common good yang adalah menjadi tanda binatang itu sudah mulai dipaksakan. Pun Tuhan katakan kita boleh berkompromi. Saya balik kepada vaksin. Ada yang katakan vaksin itu tanda binatang. No, tidak ada bukti Alkitab itu tanda binatang. Ada yang katakan itu adalah persiapan untuk tanda binatang. Dan kita tidak boleh terima. Untuk tidak terima vaksin oleh karena itu tanda binatang atau itu berkaitan dengan tanda binatang, Alkitab tidak menyokong, roh nubuat tidak menyokong. Jadi apa yang harus kita buat? Untuk tidak menerima oleh karena katakan ada racun kah, ada apakah, itu bukan bidang saya. Kamu tanya kepada pakar. Untuk ambil keputusan itu kita perlu berdoa. Karena Tuhan yang sama. Di mana saya berdoa, Tuhan katakan mungkin jangan ambil. Dan kamu berdoa, Tuhan katakan ambil. Tuhan yang sama, dia tahu kesehatan kamu. Dia tahu kehidupan kita. Dia tahu keadaan kita. Dan dia boleh jawab saya, jangan ambil. Dia boleh jawab kamu, ambil. Atau sebaliknya. Tuhan yang maha tahu. Jadi kita serahkan kepada Tuhan. Untuk hal yang katakan itu ada racun atau apa. Nah itu saudara-saudara. Dan kita minta nasihat dari pakar, dokter pribadi kita. Saya punya uncle, dia mau divaksin, dia mau minta vaksin. Tapi dokter periksa, dokter katakan, uncle kau tidak dapat karena kau ada sakit ini, sakit itu. Dan akhirnya dia tidak dapat divaksin, dia mau divaksin. Jadi untuk hal itu adalah kita minta doa, minta bimbingan Tuhan, kita berdoa, dan juga minta nasihat dari orang pakar, dari dokter kita. Dan dia akan bagi nasihat, kita boleh ambil keputusan berdasarkan apa yang dia anjurkan. Atau terakhir adalah ikut kata hati nurani kita. Tetapi kalau mengatakan undang-undang vaksin itu adalah tanda binatang, tidak ada dasar roh nubuat dan Alkitab. Sebab bahkan undang-undang hari Minggu sudah dikuat kuasakan pun kita masih boleh berkompromi. Nah, bagaimana dengan vaksin? Yang bukan tanda binatang. Boleh berkompromi? Boleh berkompromi. So, dasar kita adalah ada tertulis Alkitab dan kita mempunyai roh nubuat. Mari kita baca satu kutipan ini. Sekarang ini pemeliharaan hari Minggu belum menjadi ujian.
Waktunya akan datang bila mana manusia bukan hanya dilarang bekerja hari Minggu, tetapi mereka akan berusaha memaksa manusia bekerja pada hari Sabat dan tunduk kepada pemeliharaan hari Minggu atau membatasi kebebasan mereka dan kehidupan mereka. Tetapi saat untuk hal ini belum tiba. Jadi saya ulangi, belum tiba. Kebenaran harus diberitakan dengan lebih lengkap di hadapan orang banyak sebagai saksi. Saudara dan saya harus sampaikan baru itu nanti. Tapi segera melihat tanda-tanda yang saya sudah sebutkan tadi, segera berhenti bekerja pada hari Minggu bukan berarti menerima tanda binatang itu, dan di mana hal ini akan membangkitkan perhatian terhadap pekerjaan itu harus dilakukan. Kita tidak boleh keluar dari jalan kita bila bekerja pada hari Minggu. So kita perlu ikut mereka. Bila mana mereka yang mendengar dan melihat terang mengenai hari Sabat, mengambil sikap terhadap kebenaran untuk memelihara hari Tuhan yang kudus, maka kesulitan-kesulitan akan timbul karena usaha akan dilancarkan untuk menentang mereka, yaitu pemaksaan kepada pria dan wanita untuk melanggar hukum Tuhan. Jadi lihat, pada waktu undang-undang hari Minggu dikuat-kuasakan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, kita boleh berkompromi karena hukum Tuhan belum dilanggar. Ini kata Nabi Tuhan Ellen G. White. Di sini mereka harus, tetapi kalau pemaksaan untuk melanggar hukum Tuhan, di sini mereka harus berdiri teguh supaya mereka tidak merusak hukum Tuhan. Dan kalau perlawanan dan penganiayaan yang harus dihadapi, biarlah mereka memperhatikan perkataan Kristus. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Saudara-saudara, kalau di kota kita tidak dapat menjual membeli sangsara, lari ke kampung-kampung. Itu nasihat daripada firman Tuhan. Oke, saudara-saudara, kutipan yang terakhir saya baca di sini. Terang yang saya miliki itulah yang harus dikerjakan oleh hamba Tuhan dengan diam-diam. Mengkhotbahkan kebenaran Alkitab yang besar dan indah. Kristus dan dirinya yang disalibkan. Apa yang harus kita khotbahkan seharusnya? Kristus dan dirinya yang disalibkan. Kasihnya dan pengorbanan yang tidak terkira. Yang menunjukkan bahwa alasan mengapa Kristus mati sebab hukum Tuhan itu kekal maksud saya. Tidak dapat berubah dan kekal. Hari Sabat harus diajarkan dalam cara yang menentukan. Tetapi harus berhati-hati bagaimana engkau menghubungkannya dengan berhala hari Minggu. Satu kata bagi orang bijaksana sudah cukup. Saya tidak perlu menguraikan banyak mengenai binatang itu. Satu perkataan sudah cukup bagi orang yang bijaksana untuk keluar dari sana, meninggalkan itu dan bergabung dengan Tuhan. Jadi kabaran yang paling penting adalah khotbahkan Kristus telah mati untuk kita, mengamarkan dunia untuk keluar dan dari Babylon dan menerima Kristus, menerima kebenaran. Jadi saudara-saudara, tanggung jawab siapa? Semua orang yang sudah tahu bertanggung jawab untuk itu. Jadi saya garis bawahi atau saya bagi kesimpulan sini. Kesimpulannya adalah saudara-saudara, tanda binatang, patung binatang, dan binatang itu akan tetap berkuasa dan akan tetap terjadi. Akan berlaku. Yang paling penting bagi kita adalah apa? Ketekunan menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus. Karena itulah menjadi meterai bagi umat Tuhan. Karena dengan itu kita mempunyai karakter tabiat seperti Yesus yang akan menjadi meterai umat Tuhan. Mari kita lihat. Apakah saya melanggar hukum Tuhan sekarang atau tidak? Karena mereka yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Kalau masih kita melakukan, bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dia mau menerima kita. Dan dia mau gunakan kita untuk membawakan kabaran yang agung. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Baik, terima kasih. Puji Tuhan atas khotbah yang baru kita dengar sebentar tadi. Saya percaya kita semua telah mempelajari sesuatu dari firman Tuhan dan merasa diberkati juga sama seperti
sama seperti saya. Mari kita nyanyi sebuah lagu sambutan dari LPMI, lagu yang bertajuk Percaya yang Menang.